Suatu hari dalam obrolan antara beberapa teman yang sedang menuju ke sekolah, mereka mengobrol dan saling bertanya dengan kuis-kuisan. Kelompok pertama, dua orang yang sedang menuju sekolah berjalan kaki. Yang satu bertanya kepada temannya, "Gini loh teman, menurut kamu, apa sih yang paling lemah di dalam kehidupan manusia ini, di dalam tubuh kita, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan?" Yang satu bilang, "Kalau menurut aku sih, yang paling lemah itu ya mata kali ya," kata yang satu. Katakan mata kita nih, dikit aja ada angin aja bisa ditutup dengan kelopak mata. Dikit aja ada debu aja kita tidak bisa tahan. Pasti harus ditutup kelopak mata. Nah, pertanyaannya sekarang gantian deh. Kalau kamu bilang mata, nah, aku bikin tantangan lagi, kata yang menanya. "Apa itu?" kata temannya. "Apa bagian dari tubuh kita atau jiwa kita atau diri kita yang paling lemah dia, tapi paling kuat suaranya, bisa sampai menembus langit. Suaranya bisa sampai ke surga." Wah, yang tadi bilang mata bingung juga ya. Paling lemah, tetapi paling kuat. Kekuatan suaranya bisa sampai kedengaran ke surga, menembus langit. Tanpa mikrofon, tanpa didengar orang lain, tapi bisa kedengaran ke surga. Maka teman yang satu mengatakan, "Kalau yang paling lemah dia, aku menangkapnya yang paling lemah dulu lah ya. Soal suara aku belum menangkap. Tapi yang paling lemah adalah hati. Karena hatiku, hatimu, hati kita mudah sekali tersinggung. Mudah sekali merasa tersakiti. Mudah sekali merasa dizolimi. Mudah sekali merasa dibully. Mudah sekali hati ini merasa dikecewakan. Mudah sekali hati ini diinjak-injak rasanya. Nengok orang senyum bisa salah kalau lagi kita memiliki hati yang lemah. Nengok orang ketawa saja kita merasa ditertawakan. Nengok orang tidak senyum kita malah dianggap dicuekin. Tetapi mengenai suara, maksud kamu apa ya? Aku nyerah, kata si teman. "Gini loh, jawaban kamu benar. Yang paling lemah dalam hidup kita adalah hati. Aku juga mengalaminya loh. Orang ngomong A, aku nangkapnya bisa B karena hatiku yang salah. Orang suaranya mungkin karena bertemperamen keras suara, aku merasa seolah-olah aku dibentak. Padahal dia memang orang yang punya temperamen suara begitu kepada semua orang. Tapi aku aja yang memang salah menanggap seolah dibentak. Orang yang bersuara terlalu lembut, aku akan mengatakan terlalu pelan suaranya, seolah-olah nggak mau ngomong. Kayak nggak mau ngomong sama aku, padahal orang itu suaranya lembut kepada siapa saja. Serba salah hati saya ini, memang melemah. Gampang tersakiti. Nah, tetapi soal mengenai bersuara paling kuat, melebihi kekuatan Z adalah hati. Ya, benar. Karena hatiku dan hatimu ada kalanya berteriak, tidak ada yang mendengar, tapi Tuhan mendengar. Saat mulutmu bisu pun, kalau hatimu berdoa kepada Tuhan, dengan doa yang tak terucapkan, Tuhan mendengar teriakannya. Saat mulutmu terpaku, lemah, tidak bisa berteriak ketika dibully, apakah dibully teman, dibully oleh mertua, atau dipersekusi oleh atasan, persekusi atau dibully oleh orang-orang yang lain, dan tak terucapkan, tak terungkapkan, bahkan di media sosial pun mungkin tidak bisa ditulis.
Saat ada yang merasa tidak adil hidupmu, hanya tetesan air mata yang keluar karena ada hati yang berteriak. Saat tidak ada yang mendengarnya, tapi Tuhan mendengarnya sekejap, menembus langit, melebihi kekuatan dari sebuah jet tempur, melebihi kekuatan dan kecepatan dari jet atau roket yang menuju ke bulan. 1 detik hatimu berteriak, 1 detik hatimu berkeluh kesah, tanpa doa yang terucapkan, tapi dengan doa yang berasal dari hati, tanpa bicara, tanpa teori, Tuhan mendengar. Itulah hati. Dan hati kita mengenal kepedihannya sendiri. Orang lain tidak bisa merasakannya. Hanya Tuhan yang bisa merasakannya. Bahkan saat hati kita tidak tahu apa yang terjadi, saat hati kita tidak mengerti apa yang sedang kita rasakan, bergejolak, penuh kecewa, penuh dengan segala kekhawatiran, penuh kebimbangan, penuh dengan keraguan, dan penuh penyesalan. Tidak terucapkan lagi dengan kalimat, hanya dengan berteriak pada Tuhan, minta ampun, dan menyesal dan mengaku segala kesalahan. Bahkan saat bibir pun tidak bisa mengucapkan lagi dengan doa yang tak terucapkan. Saat itu hati kita sedang berbicara, dan Tuhan mendengar teriakannya yang tidak didengar oleh orang lain. Tuhan mengerti isi hatimu. Makanya kita perlu memberikan hati kita. Hati kita itu benar-benar kita serahkan kepada Tuhan, kita persembahkan. Jagalah hati kita dengan kewaspadaan, karena dari situlah mengalir kehidupan kita. Sekaya-kaya orang apabila hatinya sedang mengalami kelemahan dan kelelahan, hidupnya merasa tidak berguna. Itu sebabnya bisa terjadi orang yang mengalami, orang sekaya dan seberat apapun hidupnya, dia bisa mengalami sampai bunuh diri, karena dia tidak bisa dibahagiakan dengan kekayaannya. Tatkala hatinya kosong dan hampa dan kering, hanya Tuhan yang bisa mengisi hatimu, hatiku, hati kita. Tuhan berkata, di luarku kamu akan kering. Jangan coba-coba mengandalkan kehidupan dunia ini, karir dan jabatan, gaji dan keuntungan tanpa dibarengi dengan penyerahan pada Tuhan. Semuanya kosong, semuanya sia-sia. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan hatimu dan hatiku. Semoga hati kita tetap di dalam kasih Tuhan. Dan salah satu yang paling berbahaya di dalam kehidupan yang menghancurkan hati, tatkala kita membiarkan kebencian, dendam, amarah tidak diselesaikan saat itu juga. Biarpun orang menyakiti dan membuli dan memperkuci kita, mempersalahkan kita tanpa tahu sebab, kalau kita mengampuninya, kalau kita bisa menerima kenyataan, hati kita akan pulih dan sehat. Tapi tatkala kita menyimpan baik amarah dan dendam dan kekecewaan, tidak segera mengampuni, maka kita yang akan menderita. Kekayaan dan harta tidak bisa menyembuhkannya. Tempat wisata tidak bisa menyembuhkannya. Tidak ada healing tanpa penyerahan hati kepada Tuhan. Healing yang paling benar adalah datang kepada Tuhan dan mengaku, hatiku sedang begini Tuhan. Menjeritlah dengan hatimu. Tatkala doamu tak terucapkan dengan kata pun, Tuhan tahu hati kita. Dan segera mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Itulah obat paling mujarab di dalam kehidupan. Selamat menikmati hari-hari, baik weekend dan juga weekday, dengan memberikan hati hanya untuk Tuhan. Semoga berbahagia hatimu. Ingat, hanya Tuhan pemilik hatiku, hanya Tuhan pemilik hatimu. Dan kepada teman-teman yang pernah merasa tersakiti oleh ujaran dan perkataanku, mohon dimaafkan lahir dan batin. Amin.